pasti sakit hati. Tapi kalau Anda yang tulus hatinya di sini, ya kan, ya Pak Ponto, coba berapa tahun ikut sama kita Pak Ponto. Pak Tobing dulu setahun ya, Pak Tobing setahun sama kita, lalu Pak Ponto nyambung coba. Ibu Koni sampai hari ini hampir tiap ini kita komunikasi ya dengan Ibu Koni. Ibu Koni mau kita undang ke Israel, saudara, mau jadi pembicara di Haifa, saudara. Itu, saudara, perjuangan jalan terus. Saya bersyukur ini ya, apa namanya, Pak Tobing kemarin dipanggil sama atasannya, saudara, gara-gara ikut kita. Ya, saudara, gimana? Memang sudah resikonya. Ya, ini Pak Ponto juga ya, Pak Ponto juga mulai diserang ya. Ya apa-apa, saudara. Itulah biasalah. Di antaranya kita cerita, saudara ya, bagaimana sekarang bahaya sekali. Pak Ponto pun sudah di TO, saudara. Semua. Tetapi masalahnya kita benar, saudara. Kita nggak salah. Wah, luar biasa komplit ya, saudara. Anda lihat ya. Memang nggak mudah. Anda jangan mau langsung, ada hasilnya. Bisa, saudara. Ini perjuangan. Ya, justru itulah. Kalau semuanya mau ada hasilnya, dari dulu pasti sudah ada banyak yang lakukan, saudara. Kalau mau langsung ada hasil, dari dulu sudah banyak yang mau melakukan. Karena semua orang tahu ini tidak mudah, saudara. Kita mungkin kerja 10, belum tentu satu berhasil, saudara. Mungkin semuanya gagal. Tapi setidak-tidaknya Anda tidak akan menyesal. Kita sudah mencoba, kita sudah buktikan bahwa kita tidak diam. Ya. Sia-sia dong? Enggak. Karena setiap perjuangan kita itu adalah sebuah ibadah, saudara. Ya, perjuangan kita itu ibadah. Kita bertanggung jawab dengan nasib kita, loh, saudara. Kita nggak masa bodoh, loh. Anda nggak nyadar itu ya, bahwa perjuangan kita ini adalah sebuah ibadah. Selama Anda jangan menumpahkan darah orang lain dan Anda menghukum orang yang tidak bersalah karena emosi ya. Kayak kemarin memasukkan si HMC gara-gara pertikaian pribadi, itu kita dosa, saudara. Kita nggak mau. Owen, Fang, lanjut. Shalom. Ini saya mau bertanya sama Pak Santiamer karena ini ada pertanyaan yang bertanya kepada saya gitu loh. Saya menyampaikan ini. Ini yang tadi Pak Santiamer kita mengadakan durak pengaduan rakyat itu via Zoom atau gimana Pak? Soalnya ada yang waktu itu ada yang pengen ke lokasi Pak, pengen ke lokasi kantor kita, ada yang pengen langsung gitu. Terus itu waktunya kapan? Lalu kalau misalkan via Zoom, gimana cara dapat linknya kalau misalkan masyarakat biasa? Oh ya, sebelumnya siapa yang bisa ikut dalam durak ini? Apakah semua hanya untuk member Galarua atau semua masyarakat gitu? Mantap. Itu aja Pak. Boleh saya jawab, Pastor? Mantap. Jadi mohon izin Pastor ya, saya jawab. Owen, jadi begini, durak itu namanya rakyat ya. Siapapun boleh melaporkan kepada Galarua. Tapi materi yang dilaporkan berbeda dengan misalnya permasalahan hukum. Materi yang dilaporkan adalah pertama, adanya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang menurut mereka ini bertentangan. Ada kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang hanya mengutamakan dan mementingkan kelompok tertentu di dalam hal pemberian fasilitas. Ya, ini adalah durak. Sampaikan ada misalnya penerbitan SHM daripada lahan yang sebenarnya itu menyimpang daripada yang dirasakan masyarakat, sampaikan itu. Nah, bagaimana cara menyampaikan? Yang pertama kita inginkan Pak Owen, harus ada bukti, jadi jangan katanya-katanya. Jadi kirimkanlah foto atau apa, sampaikan. Misalnya kok di wilayah ini, kok sekarang ini tempat ibadah ini luar biasa ya. Luar biasa kok, ini urgensinya apa? Contoh kan, kenapa rumah ibadah yang sudah lama di sini nggak diurus-urus, tetapi rumah ibadah ini langsung hebat?
Itu kan durak itu, penyimpangan itu. Apa begitu? Padahal negara harus melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan. Apakah ini mensejahterakan? Enggak. Mencerdaskan enggak juga. Membodohi kan? Itulah durak. Nah, bagaimana media yang dipakai untuk durak? Tentu yang di Jakarta mungkin bisa by phone, tetapi kita mengadakan Zoom secara rutin yang kita pilih hari Minggu atau hari Senin, tapi masih tentatif. Ya, nanti tergantung teman-teman atau hari Minggu sore atau Senin sore. Tapi Senin kita kan ada Zoom. Jadi saya sarankan itu hari Minggu. Nah, juga kita sudah melakukan itu Darkum ya, Sedarkum hari Sabtu. Jadi bisa disampaikan kepada melalui Zoom, dan itu lebih bagus akan didengar oleh semua orang. Nanti juga teman-teman pakar jejaring daripada Galarua akan kita undang untuk memberikan pendapat. Itu bagaimana supaya kita bedah kasus, sudah bedah kasus, cek and recheck di lapangan, kita evaluasi lagi, baru kita nanti ambil suatu bagaimana suatu langkah untuk menanganinya. Tidak semua harus di lapangan menangani, kan bisa juga di pusat. Nah, bagaimana caranya memperoleh link Zoom ini? Kita akan sampaikan nanti kepada di WhatsApp group member Galarua dan galarua.org new. Jadi silakan nanti disampaikan aja kepada siapapun, nggak apa-apa. Ya, non member Galarua juga nggak apa-apa, member Galarua juga nggak apa-apa. Dan kita harapkan nanti durak ini pesertanya banyak, bisa 100 orang. Kalau sekarang ini kan baru 10, 15, ya. Darkum itu kemarin paling tinggi 20. Jadi rendah sekali minat daripada teman-teman untuk kedua hal ini, Darkum ini. Dan kalau kita bicara soal durak, jangan bicara yang lain-lain. Kita dengar itu pengaduan mereka, ya, dengar saja. Jadi pertanyaan adalah untuk memastikan bahwa pengaduan mereka adalah benar. Bukannya mengomelin, marah-marahin, enggak boleh. Ya, itu nanti mereka akan kecut dan ini apa ini? Kita diundang link Zoom untuk dimarah-marahin atau apa? Itu suatu pendidikan yang tidak bagus, ya. Kita itu harus mengambil hati rakyat. Mengambil dan memberikan kebutuhan mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan mereka. Wajar itulah durak, ya. Begitu Pak Owen, ya, udah jelas Pak ya. Terima kasih Pak Owen. Ya Pak Santiamar, maaf, satu lagi. Kalau itu yang pengaduan rakyat itu materinya apakah materi yang umum, misalkan kan kayak tadi Pak Santiamar beritakan misalkan ada kejadian di gereja ini, misalkan perizinannya kok belum terjadi, kan itu kan biasa kan kalau gereja kan umum ya. Kalau misalkan kasus pribadi apakah bisa juga di dalam durak Pak? Kalau kasus pribadi kan apalagi permasalahan hukum kan di hari Senin itu sama hari Sabtu. Darkum itu hari Senin kan kita ada. Jadi yang ini adalah bukan pribadi tapi suatu kebijakan yang menyangkut dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, bukan hanya dia, tetapi rakyat sekitarnya. Contoh misalnya di Papua Barat ini kok rumah ibadah ini kok cepat sekali berdiri ya. Rumah ibadah yang lain-lain itu kok nggak diperhatikan ya, dan pejabat pemerintah dari pusat itu kok bolak-balik ke sini, lah ini ada apa? Nah, model-model gitu dilaporkan. Nah, kita kan nanti sampaikan ke pemerintah pusat, apakah begini kebijakan daripada pemerintah? Kita akan lihat, apakah ini ada di RJP-nya pemerintah atau tidak. Kalau tidak ada kan kita gugat. RJP itu kan undang-undang itu. RJP terus APBN, undang-undang itu. Dari mana dananya itu? Ya kita persoalkan dong. Itu ada dari APBN atau dari mana? Kok bisa bangun besar-besar di sana fasilitas ibadah? Dan apakah begitu negara ini negara agama atau bukan? Kalau dengan cara begitu kan Anda sudah mengatakan bahwa negara ini negara agama. Ya, kita protes gitu. Itu hak daripada rakyat. Ya, makanya kita ini di Galarua ini adalah suatu organisasi, ya, sekumpulan orang yang mempunyai kepedulian, tujuan yang sama. Dan itulah kita rakyat. Kita gunakan kedaulatan rakyat itu untuk bertanya kepada si penerima kedaulatan itu. Ini bagaimana Pak? Ya kita tanya dong. Ya, nanti Galarua di sana seperti Bu Linda, Bu Lucy sama. Terima kasih banyak ini kepada yang singa dua ini ya. Lion wanita luar biasa nih galaknya. Lioness. Jadi kalau saya udah berhadapan dengan laki-laki, wah ini orang galak, saya minta tolong Ibu Linda. Bu Linda ngomong ke sana. Jadi saya tinggal getok aja kan. Saya nggak mau frontal sama itu karena laki-laki ini biasanya kan kutubnya itu kan selalu begini. Kalau perempuan kan saling menarik. Ya, laki-laki dengan perempuan kita gunakan ilmu itu. Itu Owen ya. Jadi kalau durak ini sifatnya umum menyangkut kehidupan orang banyak,
kalau Dartum ataupun apa namanya ini konsultasi hukum adalah masalah pribadi. Masyarakat juga boleh, tapi masyarakat hukum adat itu kan jarang ya, jarang. Begitu Pak Owen, ya jelas ya. Nah, iya Pak. Jadi kan kemarin ini ada yang sempat ada yang gini Pak, ada yang pengen pengaduan tapi nggak, misalkan keterbatasan karena mungkin dia nggak punya handphone yang cukup untuk melakukan Zoom meeting kayak gini. Itu gimana Pak? atau enggak dia ada yang nggak berani Pak? Nggak berani masuk ke dalam Zoom gitu, gimana Pak? Sebenarnya nggak berani masuk ke dalam Zoom kan bisa pakai nama samaran. Nanti hotline-nya kan dikirim kepada Bapak siapa. Nggak usah tampil fotonya juga nggak apa-apa, pakai nama samaran juga nggak apa-apa. Tapi kan kita kenal ini orang ini dan dari daerah ini gitu. Juga bisa dikirim melalui surat ya, ke nanti hotline Galarua gitu, nggak apa-apa. Bisa ke hotline juga ya Pak ya. Berarti kalau misalkan andai kata misalkan tidak punya kuota misalkan ya untuk ikut Zoom meeting atau apa, bisa lewat hotline ya Pak ya. Ya, bisa, menyampaikan ya Pak ya. Ya. Nanti supaya dia bisa ikut Zoom misalnya kita kirim paketnya kan tak berapa gitu, nggak apa-apa. Supaya semua orang lihat kan nggak masalah itu. Balik kita isi dari sini kan. Mana nomor HP kita isi, selesai. Oke Pak Owen ya. Ya siap. Terima kasih Pak Santiamer. Yuk. Suara Pak Pastor nggak kedengaran tuh. Ya, lanjut. Raja Uti tes suara. Mana nih Raja Uti? Halo, asli Pak. Oke, Asli nah, Pastor. langsung. Lalu Bandung. Oke, semua yang jadi host bisa kapan aja nimbrung ya. Pokoknya tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Nggak ada, tolong hapus YouTube-nya Pak. Nggak ada ya. Pokoknya tanggung jawab sendiri-sendiri loh. Ini loh. Mantap itu, mantap. Ya saudara, jadi begini loh saudara. Anda jangan berharap semua perjuangan itu instan. Nggak ada perjuangan instan saudara. Ya, nggak ada yang namanya instan. Semua butuh proses. Ya, ada gesekan, ada penderitaan, ada capek, ada kecewa. Itu kan namanya perjuangan. Jadi nggak bisa Anda langsung bilang, wah udah selesai. Nggak bisa. Itu namanya bukan berjuang. Kalau mau langsung nyerah begitu, goblok, pecundang gitu. Atau Anda maunya gampangan, maunya langsung jadi selesai. Nggak bisa, saudara. Justru Galarua ini adalah kita yang pertama kali. Ya, kita adalah organisasi Kristen ya yang teriak keras-keras yang pertama kali. Ya, bukan di dalam nggak ada konflik, nggak ada masalah banyak, saudara. Tetapi itulah ya proses. Kita ini bisa bersatu karena apa, saudara? Karena kita punya tujuan yang sama. Sehingga kita mengesampingkan egonya kita masing-masing. Itu saudara, perjuangan jalan terus. Saya bersyukur ini ya, Pak Tobing kemarin dipanggil sama atasannya, saudara, gara-gara ikut kita. Ya saudara, gimana? Memang sudah resikonya. Ya, ini Pak Ponto juga ya, Pak Ponto juga mulai diserang ya. Ya apa-apa saudara ya. Tapi kabar baiknya Pak Ponto selesai ini ya, udah ujian advokat. Jadi nanti Pak Ponto bisa memimpin untuk class action-nya nanti langsung Pak Ponto langsung ya. Karena dia kan yang punya ininya izin prakteknya. Nanti Pak Santiamer dan lain-lainnya pimpronya tetap, tapi biar ketua bagian hukumnya biar Pak Ponto langsung yang pegang kendali itu. Ya, nah, itu dananya nggak sedikit saudara. Duit lagi lah, iya kamu pakai apa? Mau pakai cawat saudara bayarnya? Goblok lu. Lu cawat ini orang-orang dengan orang mikir gimana, masa mau jual diri kita jadi gigolo yang bener aja, emang kita tahu apaan. Semua juga pakai duit saudara, duitnya bukan buat saya saudara ya. Saya bilang sama Pak Tobing kemarin ya, saya telepon sama Pak Tobing saya 2 jam itu saudara. Sambil ngoceng-ngoceng ya itu tadi, nggak tahu yang ngamuk apa dia apa, saya nggak tahu deh, pokoknya sama aja nadanya Pak Tobing ini pokoknya ya. Makanya jangan tersinggungan kalian kalau di Zoom lagi diomelin Pak Tobing, mungkin kita nggak tahu dia lagi ngamuk apa, kita ngerti. Pokoknya kemarin kita ngomong panjang ya, kemarin 2 hari saudara, 2 hari berturut-turut saya telepon panjang sama Pak Tobing, waduh, wah saya sambil ini ya, sambil kan saya kuliah sebentar Pak, takut saya lagi sebentar Pak, saya dipanggil sama profesor saya yang lagi bimbingan, langsung tak matiin.
Habis itu saya telepon lagi, nyambung lagi. Tadi malam saya sampai saya telepon Pak Tobing semalam itu sampai jam berapa ya? Sampai jam 11 apa jam berapa ya? Waktu Israel. Jam 3 pagi belum tidur di Pak Tobing ini saya minta. Telepon hampir 2 jam, saudara. Saya telepon semalam sama Pak Tobing, saudara. Ya gitulah biasalah. Di antaranya kita cerita, saudara ya, bagaimana sekarang bahaya sekali. Pak Ponto pun sudah di TO, saudara. Semua. Tetapi masalahnya kita benar, saudara. Kita nggak salah. Apapun ya, Pak Tobing hanya ngasih masukan lah, itulah yang masalah gara-gara bilang Pancasila hanya sebuah hoax, itulah dia hanya ngasih masukan. Hati-hati, jangan begitu. Itu kan ya saya sih nanggap maksudnya seperti kita nama Tuhan jangan kita permainkan kan begitu kan. Nah, itu seperti Pancasila itu kan sakral buat Pak Tobing ini kan. Nah, ya maksudnya jangan dibuat mainan begitu, bahasanya maksudnya begitu. Tapi saya ngerti maksudnya. Tetapi tadi malam kan kita juga cerita masalah BPIP. Pak Tobing mau diminta sama BPIP, dia bilang emang bisa ngapain BPIP? BPIP bisa ngapain? Pak Tobing di tempat kita bisa berkarya bebas, bisa teriak-teriak, bisa segala macam. BPIP ini bisa apa? Nggak bisa apa-apa, saudara. Ya kan? Karena terlalu politis. BPIP itu kan terlalu politis. Itu kan sebenarnya organisasi odong-odong, saudara, BPIP sama PGI ini. Nggak ada isinya. Coba isinya BPIP apa? Saya mau tanya sama saudara. Apa yang sudah dikerjakan BPIP buat Indonesia dengan dana yang miliaran itu? Puluhan miliar di budgetnya BPIP. Apa yang sudah dikerjakan sama BPIP? Saya mah berani nantangin BPIP, coba apa hasilmu dengan hasilnya di sini, saudara? Beda jauh. Ya kan? Apa hasilnya PGI dengan kita di sini? Di sini kita menyatukan banyak gereja, kecuali Anda yang donasinya serakah, saudara, yang memang bikin YouTube mau cari donasi, ya Anda nggak suka sama saya pasti. Ya kan? Tapi kalau Anda yang tinggal mata duitan, pasti ada cocok di sini. Jadi kalau Anda yang mata duitan, pasti nggak cocok di sini. Pasti sakit hati. Nah, kalau Anda yang mau cari duit di sini, pasti sakit hati. Tapi kalau Anda yang tulus hatinya di sini, ya kan, ya Pak Ponto, coba berapa tahun ikut sama kita Pak Ponto. Pak Tobing dulu setahun ya, Pak Tobing setahun sama kita, lalu Pak Ponto nyambung coba. Ibu Koni sampai hari ini hampir tiap ini kita komunikasi ya dengan Ibu Koni. Ibu Koni mau kita undang ke Israel, saudara. Mau jadi pembicara di Haifa, saudara. Ya, ini Pak Tobing sama Pak Ponto juga saya siapkan ya. Ini adalah orang-orang nasionalis yang merindukan Israel ada di nanti Pak Tobing, Pak Ponto, saya kira komen ya. Saya kira komen nanti Pak Santi yang saya tunjukkan betapa kita mencintai Israel. Bukan kita mencintai Israel karena itu Kristen, oh bukan, nggak ada urusannya. Tapi kita pengen ada persamaan hak. Sama seperti orang Israel punya hak untuk mendirikan negara, Palestina pun berhak. Saya lagi bikin jaringan di sini, saudara ya, di Israel ini, saudara. Makanya saya berharap sebetulnya saudara ada yang bisa mensponsori Pak Santi Amar ya untuk berangkat ke Israel, saudara ya, supaya bisa di sini, saudara. Saudara, saya cari sponsor, siapa yang mau nyponsorin Pak Santi Amar untuk berangkat, ya, sama Pak Tobing dengan Pak Ponto. Tapi terutama memang Pak Santi Amar, karena kan operasional di Pak Santi Amar, saudara ya. Tapi nanti kalau ada 3 orang kita butuh ya, terutama Pak Santi Amar, Pak Tobing dan Pak Ponto supaya bisa berangkat. Nanti saya mau ketemukan sama, karena dosen-dosen saya ini orang rabi-rabi yang ortodoks yang di politik, ya, yang di senator apa segala macam ya, itu orang-orang topnya semua yang gini ya. Saya pengen supaya mereka ketemu. Apa yang bisa kita lakukan buat Indonesia? Kita undang Israel ke Indonesia, saudara. Siapa yang bisa sponsori, saudara? Jadi kalau ngomong tek nih loh orangnya nih, jenderal, ini Laksamana, nih nggak main-main, ini direktur Galarua. Siapa yang bisa sponsori, saudara ya? Ayo, kita doakan terus ya supaya ada misalnya sponsori Pak Santi Amar, Pak Tobing dan Pak Ponto buat berangkat ke Israel, saudara. Saya nggak yakin kalau Pak Tobing atau Pak Ponto bisa langsung berangkat begitu aja, makanya kita prioritasnya Pak Santi Amar ya. Tapi kalau Pak Tobing, Pak Ponto kan butuh izin negara, saya nggak tahu ya perlu izin apa nggak, saya belum tanya, malam saya mau nanya, tapi dulu pernah saya nanya katanya nggak usah izin, katanya bisa langsung karena sudah pensiunan ya. Saya udah pernah tanya Pak Ponto sama Pak Tobing kalau mau ke Belanda atau itu langsung, cuman lebih enak ke Israel ya. Nah, kalau ke Belanda kita susah ya, karena hubungan diplomatiknya lancar. Kalau ke Israel kan kita, kalau yang gampang-gampang itu banyak yang mau, saudara. Nah, itu loh. Kalau yang gampang-gampang banyak yang mau. Tapi kalau yang
yang kemustahilan ini kan nggak banyak yang pegang, nggak ada yang mau, saudara. Siapa yang pernah berpikir untuk membuka hubungan diplomatik, memulai dengan kerjasama dulu organisasi NGO, kita kan namanya NGO nih kan, Ya. kita coba dulu, ya kan. Dan rabi-rabi Israel itu, kemarin saya kan ada cerita tentang mengapa saya di sini gitu kan. Terus mereka bilang tenang, kami juga pemberontak seperti kamu. Kalau di sini kamu tenang saja, karena kami sepaham dengan sesama pemberontak, dilarang saling mendahului, ya bahasanya begitu, saudara. Tapi ya begitu, wah itu ini kita lagi strike ya, lagi mogok kuliah, saudara. Jadi kita nggak ada kelas semua, orang-orang yang di bawah yang kelas-kelas kuliah itu nggak ada kelas, tapi mereka semua mangkal di sana. Kita cuma kalau bimbingan apa segala macam, paling ya konsultasi apa, bikin apa, kalau misalnya nulis apa kita bisa ketemu. Tapi kalau untuk kelas kita nggak ada, saudara ya. Tapi standby terus kita. Mereka juga sama, saudara ya, orang-orang yang keras, pemberontak, tapi yang positif. Ya, dari mulai masalah yang gara-gara Benyamin Netanyahu mau mencampuri urusan hukum, ya kan, mau diganti, mau disetting sama dia Mahkamah Konstitusinya, mau disetting sama si Benyamin Netanyahu. Wah, demo, ngerti kemarin demonya. Tapi di sini mereka demo berantem begitu ya, rukun-rukun aja, saudara. Karena mereka punya musuh bersama, yaitu Hamas. Ya, kemarin saya cerita ya, semua orang Israel itu bawa pistol ya, mereka semua bawa pistol. Mereka punya musuh bersama, Hamas, saudara. Mereka nggak tembak-tembakan kayak di Amerika, karena di Amerika mereka bawa pistol hobi. Kalau di sini mereka bawa pistol karena terpaksa, mereka harus survive. Beda. Mereka harus survive di sini. Dan mereka harus membela sesamanya kalau terjadi sesuatu. Ya kan? Karena bisa tiba-tiba mereka Hamas itu di depan mata mereka langsung ada depan begitu. Langsung ambil pisau, mereka yang pakai kerudung-kerudung itu, dia keluarin atau dia tembak sama mereka langsung. Begitu, itu kasusnya beda ya, saudara. Tapi kita di Indonesia belum sampai seperti itu, saudara. Orang kita belum sampai ditembak mati di tempat atau tidak, belum. Sesekali memang ada gereja dibom, saudara. Ya, tetapi itu memang permainan. Ya, suatu ketika nanti kita akan mencapai klimaksnya di sana. Nah, sebelum kita mencapai ke sana, kita minta cuma Pancasila itu ditegakkan di Indonesia, direalisasikan di Indonesia, ya kan? Sebetulnya yang kasusnya Pak Pendeta yang kemarin itu juga salah. Pak Pendeta itu harusnya dia dari awal open, saya bikin gereja. Memang ada salahnya, tetapi sebetulnya itu haknya dia. Haknya dia karena caranya pelan-pelan gitu, jadi dikira intrik. Kalau di dalam ini itu tidak etis. Harusnya dia langsung open, ya harusnya dia langsung open. Tetapi itu memang haknya dia. Kenapa kita main pelan-pelan begini? Ya karena kita takut-takuti, diintimidasi. Jadi antara salah dengan tidak salah. Tetapi ya kalau saya jadi dia, saya nggak akan pelan-pelan, saya akan terang-terangan. Saya sudah belajar banyak ya selama dari kesalahan-kesalahan yang pernah saya buat. Ternyata terus terang apa dari jeder itu lebih enak dan lebih baik. Ya apapun, pokoknya jeder dulu. Udah. Pokoknya kita apa adanya, di belakang pun begitu, nggak ada di depan beda, di belakang beda, nggak ada. Itu saran saya buat Anda. Kedua, apologet Kristen, nggak usah kalian jelek-jelekin Islam. Itu biar urusan kami yang ada di luar negeri, yang kebal hukum. Kalian nggak usah lah jelek-jelekin. Kita bukan menjelek-jelekin, saya itu hanya mengkritik ya, cara Islam berpikir. Bukan menjelek-jelekan. Gereja pun saya kritik kok, nggak cuma Islam, saudara. Ya, cara berpikirnya loh yang kita kritik. Bagaimana kamu menafsirkan sebuah agama dengan cara yang paling tolol yang pernah ada di dunia ya, yang membuat kalian jadi tolol. Sebenarnya cara berpikir saya tidak, ngapain kita jelek-jelekin agama orang lain, nggak ada urusannya. Apa untungnya buat saya? Nggak ada, saudara ya. Kalian apologet Kristen di Indonesia nggak usah. Kalian fight, bela iman. Satu di sini, Anda masuk ya dalam galarua. Terus yang ketiga, saudara, tadi saya sih berharap kalian semua bisa jadi aktivis ya, karena sekarang Pak Santi Amar, Bu Linda sama ini lagi kekurangan orang ya. Kita bersyukur ya sudah ada Pak Supriyadi, Pak Yarma, terus dan yang lain-lain ya.
kita kurang, saudara.